Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hidayati Utami. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Sumbawa. Kali ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer. Sebelum ke sana, bahas apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Solusi dan penyelesaiannya disesuaikan dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Sebagai ASN yang berintegritas, profesional, serta loyalitas, penting baginya untuk mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, baik yang global, nasional, masyarakat, maupun dalam instansi di mana dia bekerja, sebagai wujud dari fungsi utama ASN, yaitu pelaksana publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dengan mengenal dan memahami hal tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa solusi dan penyelesaian serta tindakan yang nyata, disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi utama dari ASN. Nah, berhubung saya dari pendidikan, saya akan mengidentifikasi hasil yang saya temui ketika di sekolah. Yang pertama adalah guru BK masih dianggap sebagai polisi sekolah. Yang kedua, siswa enggan berkunjung ke ruang BK. Yang ketiga, ruang BK belum sesuai standar. Yang keempat, selama ini siswa menganggap bahwa layanan konseling hanya dapat dilakukan secara tatap muka. Yang kelima, kurangnya keterbukaan siswa dalam proses konseling dikarenakan timbul perasaan malu bertatap muka langsung. Dan yang keenam, pembelajaran di masa pandemi COVID sehingga mengharuskan siswa menerima informasi dan layanan konseling secara daring. Dari saya menggunakan teknik untuk menganalisisnya, menggunakan teknik USG, yaitu salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat resiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor, maka dapat menentukan skala prioritas masalah. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah urgensi, seberapa mendesak masalah itu harus segera ditangani. Yang kedua, seberapa serius atau seriousness, seberapa serius masalah itu untuk segera ditangani. Dan yang ketiga adalah growth, kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan buruk yang akan terjadi apabila masalah itu tidak segera ditangani. Rinciannya menggunakan analisis USG tadi. Nah, ini ada kesalahan ya dalam tabel ini. Bolak-balik saya atik tapi tidak bisa. Nah, ini sebenarnya yang ranking yang terbanyak, yang nomor 1 ini ada di poin 4. Selama ini siswa menganggap bahwa layanan konseling hanya dapat dilakukan secara daring. Ini yang tertinggi. Nah, kenapa memilih ini? Dikarenakan apabila layanan konseling tidak dapat maksimal diberikan secara tatap muka, dapat dioptimalkan melalui media lain atau melalui daring ya. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman sehingga dalam melaksanakan layanan konseling dapat dilakukan menggunakan media-media yang up to date sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, memberikan solusi untuk peserta didik yang malu dalam melakukan konseling secara langsung atau melalui tatap muka. Dan yang keempat, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus menunggu waktu tatap muka di sekolah. Nah, dari hal tersebut, ada beberapa solusi dan cara menangani. Yang pertama, membuat dan mengelola akun cyber counseling baik IG, TikTok, dan WhatsApp. Yang kedua, melakukan sosialisasi layanan cyber counseling kepada siswa. Yang ketiga, melakukan layanan bimbingan dan konseling melalui media cyber counseling. Dan yang keempat, evaluasi pelaksanaan layanan BK melalui cyber counseling.
Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.